Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah, NIM 2120220 dari kelompok 10 Ilmu Kalam. Dengan anggota kelompok saya yaitu Anissa Salsabila C dengan NIM 2120237 dan yang selanjutnya Muhammad Nazif, NIM 2120241. Baiklah, dengan judul materi pembahasan kami yaitu Salafiyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan isi makalah kami. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan Salafiyah. Istilah Salafiyah berasal dari akar bahasa Arab Salafa Yasufu Salaf, yang berarti mendahului nenek moyang, leluhur, dan mazhab salaf. Istilah ini muncul karena adanya sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik masa atau kurun adalah masaku, kemudian yang di belakangnya, kemudian yang di belakangnya lagi. Menurut Ensiklopedia Dunia Islam Modern, generasi salaf terdiri atas 3 generasi. Muslim pertama masa itu membentang 3 abad. Abad pertama, para sahabat Nabi Muhammad SAW atau sahabah, yang berakhir dengan Anas ibnu Malik. Selanjutnya pengikut mereka yang disebut dengan tabi'in. Dan selanjutnya pengikut dari pengikut mereka yang disebut dengan tabi'in. Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai orang terakhir dari generasi salaf. Generasi ini dikenal kaum muslim selanjutnya karena persahabatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan kedekatan mereka dengan masa hidup Nabi. Pemahaman dan praktik Islam mereka yang murni serta sumbangan mereka bagi Islam kemudian digunakan aliran salaf sebagai dasar ajaran mereka, yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam seperti yang dilakukan generasi salaf. Maka gerakan ini dikenal nama gerakan Salafiyah. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila C, NIM 2120237. Di sini saya salah satu anggota dari kelompok 10 mata kuliah Ilmu Kalam. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh Salafiyah. Tokoh Salafiyah yaitu yang pertama Ahmad bin Hanbal. Pada abad ketiga Hijriah, kesuksesan demi kesuksesan dicapai bangsa Arab dalam perluasan daerah, sehingga wilayah-wilayah Arab Islam ini meliputi daerah kekuasaan India dan Persia yang kaya dengan filsafat ketuhanan, serta tradisi budaya yang sangat kental. Perkembangan wilayah tersebut mendorong perkembangan kajian filsafat dan logika yang seiring dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Perkembangan pesat dalam dunia keilmuan tersebut tidak diimbangi dengan pemeliharaan prinsip dasar beragama sebagaimana zaman Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga ditemukan berbagai macam penyimpangan akidah akibat interaksi dengan budaya-budaya lokal dan impor. Maka dari itu, Ahmad bin Hanbal melihat bahwa umat Islam sudah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah serta mulai melupakan cara berislam Nabi dan para sahabatnya. Metodologi berpikir salaf mulai terlupakan dan diganti dengan penggunaan takwil yang begitu luas dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga muncul berbagai penafsiran yang tidak sejalan dengan ruh agama Islam. Dan di samping munculnya sekte-sekte Islam yang berseberangan, pemikiran seputar masalah iman dan pelaku dosa besar seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah
Dan kondisi seperti inilah yang menyebabkan Ahmad bin Hambal merasa terpanggil untuk menumbuhkan serta menggiatkan pemahaman beragama seperti zaman Nabi dan para sahabatnya. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Pada abad ke-6 Hijriah, dunia Islam dilanda kehancuran yang ditandai dengan jatuhnya Baghdad oleh bangsa Mongol di bawah komando Kulagukan. Akibat dari kehancuran itu tersebut, umat Islam banyak yang buta terhadap agamanya sehingga penyelewengan dan penyimpangan akidah semakin merajalela. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi semakin gencar menyebarkan tarekatnya. Para penyembah berhala semakin marak, bid'ah yang merajalela sehingga diperlukan pembaharuan dalam Islam. Di tengah-tengah kehancuran umat Islam tersebut, pemikiran Salafi semakin dipertegas lagi dengan kemunculan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menambahkan beberapa hal pemikiran Hambali sesuai dengan kondisi zamannya pada saat itu. Ibnu Taimiyah membuat kerangka berpikir yang diyakini sebagai kerangka teori salaf dalam beragama. Kerangka berpikir itu terdiri sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran ialah sumber dalil nakli dan akli. Ibnu Taimiyah menawarkan metode dalam memahami Al-Quran, yaitu harmonitas rasional yang jelas dengan periwayatan yang valid. Maka jika terjadi kontroversi di antara nalar dan naklik, ia menyerahkan atau penyelesaian pola karena yang mengetahui hanyalah Allah semata. Dan tokoh yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya pada abad ke-12 Hijriah, pemikiran serupa muncul kembali di Jazirah Arab yang dihidupkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pemikirannya, muncullah aliran Wahabi atau Wahabiyah. Pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam. Timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang telah menyimpang di kalangan umat Islam pada saat itu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ajaran pokok Salafiyah. Aliran Salafiyah mempunyai 3 ciri utama dalam ajarannya, yaitu yang pertama mendahulukan syarak dari akal. Aliran Salafiyah ini berpegang teguh pada hukum-hukum syarak sebagaimana yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu meninggalkan takwil kalami. Takwil kalami ialah penakwilan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diputar ke maknanya yang bukan harfi, tetapi makna majazinya. Penakwilan sebenarnya bersumber dari akal. Dalam sistem berpikir filsafat, hal-hal yang tidak diterima oleh akal dalam makna harfi harus diberi makna metaforis atau takwil. Dan yang terakhir, berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dan pokok ajaran salaf dalam masalah akidah memiliki beberapa pemikiran, yang diantaranya yang pertama itu keesaan zat dan sifat Allah, yang kedua keesaan pencipta, dan yang terakhir yaitu keesaan beribadah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Nazif, NIM 2120 dan 40. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya. D. Metode kalam salafiyah. Pemikiran Ibnu Hambal. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil.
Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara atau kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hambal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan, apakah baru, ataukah tidak diciptakan, yang karenanya qadim. Faham yang diakui oleh pemerintah yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun Al-Mutta'syim adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Kemudian pemikiran teologi Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'at. Kemudian Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentahzihkannya. Kemudian berikut ini merupakan pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah sifat salabiyah, yaitu kidam, bako, mukhalifatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Kemudian sifat ma'ani, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Kemudian sifat kabariyah, yaitu sifat yang diterangkan Al-Quran dan hadis, walaupun akal bertanya-tanya tentang maknanya. Seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah adalah di langit, Allah di arsy, dan lain sebagainya. Kemudian sifat idafiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan kepada makhluk seperti Rabbul Alamin, Kalikul Kaun, dan lain sebagainya. Kemudian sifat idafiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan kepada Kemudian poin E, yaitu perbedaan antara Salafiyah dan Asy'ariyah. Salafiyah adalah salah satu aliran dalam agama Islam yang mengajarkan syariat secara murni, tanpa adanya tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Muhammad, para sahabat, setelah mereka dan orang-orang setelahnya. Arti salaf secara bahasa adalah pendahulu bagi suatu generasi, sedangkan dalam istilah syariah Islamiyah, salaf ialah orang-orang yang pertama memahami, mengimani, memperjuangkan, serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi SAW, para tabi'in, dan para sahabat lainnya. Istilah yang lebih lengkap bagi mereka ini ialah As-Salafus Salih. Selanjutnya, pemahaman As-Salafus Salih terhadap Al-Quran dan Hadis dinamakan As-Salafiyah. Sedangkan orang Islam yang ikut pemahaman ini dinamakan Salafi. Demikian pula dakwah kepada kepemahaman dinamakan dakwah Salafiyah. Sedangkan aliran Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi Islam yang muncul pada abad 913 Masehi. Aliran ini mengembangkan paham teologi Islam yang lebih mengutamakan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis dan membatasi penggunaan logika filsafat. Dalam perkembangannya, aliran Asy'ariyah mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintah Islam, salah satunya dinasti Ghaznawi, India, pada abad ke-11 sampai 12 Masehi. Karena itu, paham Asy'ariyah kemudian menyebar di India, Pakistan, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lainnya, termasuk Indonesia. Sejarah aliran Asy'ariyah tidak bisa dilepaskan dari tokoh pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ariyah. Bahkan sebutan aliran ini diambil dari nama kabilah yang melahirkan Abu Hasan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.